Selamat sore semuanya. Saya mengucapkan selamat hari kenaikan Isa Al-Masih untuk teman-teman yang Kristiani, untuk teman-teman yang Muslim yang juga kebetulan melihat video ini, saya ucapkan selamat berlebaran. Minal aidin wal faizin. Sorry agak burem karena saya ini pakai laptop dan kameranya agak buram. Saya sengaja pakai laptop karena saya pengen share screen. Seperti janji saya, saya ingin ngasih lihat penelitian-penelitian yang udah dilakukan di Amerika, dan saya rasa sih sebenarnya kondisinya nggak terlalu jauh lah dengan apa yang terjadi dengan di Indonesia juga. Gitu. Ini ada satu penelitian, ini adalah tesis ya, tesis master teologi itu oleh Devon Gracie Shirley Marsden di New Zealand tahun 2013. Ini Dishonor and Unheard Christian Women Domestic Violence and the Church. Nah, ini tuh dibuat tahun 2013, tapi kemudian ini dibuat buku tahun 2018 kalau nggak salah. Ini sudah di publish jadi buku. Dan kalau nggak salah tuh judulnya tuh apa gitu ya? Kayaknya sih peranan gereja dalam domestic violence gitu, kira-kira begitu. Nanti kita cek ya di YouTube judul bukunya dari si Devon ini apa. Kita cek ya. Kita cek. Ini dia. Christian woman domestic violence and church. Ya. Iya. Kayaknya nama bukunya itu deh. Ini. Oh, bukan, ini PDF-nya ya. Coba kita cari. Coba nanti dicari di Google Scholar-nya. Ada sih bukunya. Oke, kita balik ke sini. Ya. Ini menarik banget. Jadi dia tuh mau wawancarai 7 korban kekerasan. Ya. Ini abstraknya, dan waktu pas di abstrak ini sebenarnya ada hal yang menarik gitu. Dia katakan gitu kan. Sebenarnya apa aja sih yang mendorong, yang termasuk mendorong terjadinya domestic violence itu ada permanent of marriage ya. Jadi ya bahwa pernikahan itu kekal, terus itu nggak bisa nggak boleh cerai apapun yang terjadi, sekalipun seberapa beratnya abuse yang terjadi itu nggak boleh pisah, dan itu kadang-kadang membuat laki-laki itu dengan gampangnya gitu mau melakukan violence atau kekerasan karena kamu mau diapa-apain pun toh kamu nggak bakalan pisah dari aku, kamu nggak bakalan bisa pergi dari aku gitu. Nah,
Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ya, nanti kita coba ini kita ada yang menarik sih waktu pas saya baca ini. Kalau nggak salah di introduction atau di mana ya, atau di introduction atau di dalam apa kesimpulan gitu, dia berkata bahwa sayang sekali bahwa Injil yang seharusnya memerdekakan ternyata malah membelenggu perempuan gitu. Itu sangat-sangat ini ya, sangat menyedihkan gitu. Ya kontradiksi lah gitu. Harusnya Injil itu memerdekakan, tapi ternyata untuk perempuan itu Injil itu membelenggu gitu, karena penyebaran Injil ternyata membawa serta budaya patriarki. Nah ini dia. Jadi menurut sosiologis ini Nancy Nansen-Clark, nah ini ya family violence itu artinya apa? Ini sebenarnya nanti saya sedang berusaha untuk mentranslate ini ke dalam bahasa Indonesia, jadi mungkin supaya teman-teman bisa lebih banyak yang bisa gampang mengerti gitu. Nah ini dia ya. Jadi ini tesisnya si Nansen-Clark ini, ternyata dia menemukan gitu bahwa kalau misalnya perempuan dengan kekerasan itu sulit sekali untuk dia meninggalkan kondisi itu gitu. Nah jadi, nah ini dia, dalam situasi yang biasa gitu, orang-orang di luar Kristen itu jika terjadi kekerasan itu mereka bisa pergi gitu. Tapi kadang-kadang kalau kita bertemu dengan orang-orang perempuan-perempuan Kristen gitu, seperti yang udah saya pernah bilang ceritakan di video sebelumnya gitu kan, tentang ada ya teman saya yang sampai sudah dilempar dari balkon sampai udah hampir mati, tapi dia tetap bertahan, nggak mau diceraikan gitu. Nah jadi seringkali ini dibilang ada banyak pertanyaan, why doesn't she just leave gitu? Kenapa sih dia nggak pergi aja gitu, ninggalin laki-laki yang abusif kayak gitu gitu. Nah tapi sebenarnya kalau untuk perempuan Kristen itu, Christian woman itu, persoalannya itu nggak sesederhana itu gitu kan. Nah ini dia, ketika seorang perempuan Kristen mencari pertolongan ya, ini menurut ceritanya si Nansen-Clark ini, mereka tuh dihadapkan dengan beberapa banyak pertanyaan gitu. Misalnya, have you pray about the problem? Kamu udah berdoa belum gitu untuk masalah ini? Kamu harus berdoa gitu. Kamu jangan buka aib, jangan ngomong ke sana ke sini. Yang harus kamu lakukan itu adalah kamu mengadu, kamu berdoa sama Tuhan. Nah, sebenarnya begitu. Nah, kemudian yang kedua, have you forgiven him? Itu tapi kamu memaafkan kan? Kamu harus memaafkan loh. Kalau kamu nggak memaafkan, itu gini kayak gitu ya. Pokoknya panjang aja ya. Gitu. Terus yang ketiga, how have you contribute to the escalation of conflict? Jadi konfliknya ini jangan-jangan kamu yang bikin-bikin sendiri gitu. Maksudnya kamu yang memancing dia untuk jadi marah, kamu yang mancing dia untuk bersikap abusif itu, kamu yang mancing gitu. Karena ya nggak mungkin lah gitu laki-laki mukul istrinya tanpa alasan gitu kan, atau nggak mungkin laki-laki marah sama istrinya tanpa alasan. Itu pasti ada kesalahan kamu juga gitu, dimana kamu harus evaluasi diri. Nah, biasanya seperti itu. Nah kemudian, have you been submissive gitu. Nah terus didn't you promise to stay for better or worse
gitu kan. Nah, jadi tapi kan kamu kamu ini ya gitu, kamu kan udah janji gitu kalau kamu akan setia dalam susah dan senang gitu. Artinya setia dalam ya kalaupun kamu diapa-apain itu juga disakitin juga ya kamu udah berjanji loh. Kamu sudah berjanji bahwa kamu akan setia. Sekalipun dia mukulin kamu, sekalipun dia menyakiti kamu, sekalipun dia mau bunuh kamu, kamu juga udah janji untuk setia gitu kan. Nah ini dia, ini yang paling sering dikatakan. Doesn't the Bible say we are to suffer for our faith? Gitu. Bukankah Alkitab itu mengatakan bahwa kita kan harus pikul salib gitu kan. Jadi ya udah anggap aja itu memang pikul salib. Nah ini yang terjadi gitu. Menarik sih gitu karena waktu pas kapan itu saya pernah ikut juga diskusinya Komnas Perempuan ya dengan PGI gitu. Nah, di dalam diskusi itu sengaja saya bertanya gitu kan, bagaimana dengan seorang perempuan yang punya suami masokis gitu, punya kelainan seksual masokis gitu. Ngerti kan teman-teman apa yang masokis gitu? Maksudnya dia harus melakukan kekerasan, dia mukulin istrinya sebelum dia melakukan hubungan seks gitu. Nah, setiap kali dia harus seperti itu. Nah, apakah perempuan itu boleh bercerai gitu? Nah, ini dijawab oleh salah satu pihak dari PGI ya, nggak usah saya sebutin deh siapa orangnya, jabatannya nggak usah. Jadi ya jawabannya adalah tidak gitu, karena itu adalah penderitaan bersama. Ini yang kalau menurut saya sih itu bukan penderitaan bersama ya, itu yang menderita sepihak perempuan aja sebenarnya, bukan penderitaan bersama kalau menurut saya gitu. Cuma ya kadang-kadang ya frasa penderitaan bersama ini suka dipakai yang ya begitu deh gitu kan. Itu ya ini menarik dan ini bisa di-download juga sih sama teman-teman juga gitu. Nah ini menarik nih, ini menarik pernyataan ini ya. Jadi pada 14 Juli 2009 gitu, ini ada The Christchurch Press itu report the former US President itu Jimmy Carter ya. Dia bilang, dan artikelnya ini berjudul The Word of God Do Not Justify Cruelty to Women gitu. Nah di dalam artikel ini Presiden Carter itu dia berkata, the male interpretation of religious text, ya, jadi interpretasi tentang laki-laki dan laki-laki di dalam teks-teks religius atau teks-teks Alkitab, and the way they interact with and reinforce traditional practice justify some of most pervasive, persistent, flagrant and damaging example of human rights abuse gitu. Nah, jadi memang banyak teks-teks ya, teks-teks relasi gender di dalam Alkitab itu bertentangan dengan hak-hak asasi manusia. Nah, ini yang sebenarnya ini jadi PR untuk para teolog-teolog Kristen ini, bagaimana ini solusinya gitu kan, daripada ngeributin ya agama orang lain gitu. Sementara
ya kekerasan di pihak untuk perempuan Kristen itu juga sebenarnya dari dulu tuh mengerikan gitu. Makanya kan di sanalah kemudian muncul yang namanya gerakan feminis. Ini bisa, saya ada jurnal ya, Feminist Theology and Gender Theology, itu bisa coba dicari, dicek juga. Di ini juga ada di apa? Di Google tuh bisa dicari gitu. Itu jurnal saya. Coba ya kita ya. Ini, nah ini dia, nah ini ya, nah, oh ini, nah ini ada tulisan saya juga tentang feminist thought and gender theology. Jadi memang gerakan feminis itu memang lahirnya di sana, di Amerika. Karena apa? Yaitu ada reaksi dari sebenarnya kekristenan sebenarnya. Cuman mereka nggak berani terus terang to the point untuk apa ya? Ya mengatakan bahwa jangan mau dibodoh-bodohin pakai ayat ini gitu. Nanti itu soalnya itu kalau kayak gitu kan itu namanya penistaan agama gitu. Jadi mereka yang mereka kritik itu adalah kondisi sosialnya. Tapi ya kondisi sosialnya gitu ya. Tapi kan sebenarnya kalau orang yang mengerti teologi, sebenarnya ngerti lah sebenarnya maksudnya dia tuh sebenarnya mau mengkritik, mau mengatakan bahwa jangan mau dibodoh-bodohin pakai ayat ini gitu. Tapi memang itu tidak disampaikan dengan begitu vulgar gitu. Ya itulah sampai akhirnya ada sedau dan lain-lain itu memang dari sana itu awalnya itu dari sana gitu. Jadi ini yang tolong mungkin teman-teman yang di Indonesia ini mungkin belum mengerti tentang ini gitu. Saya juga baru ngerti tentang ini gitu setelah saya kuliah ambil khusus tentang sosiologi perempuan ya. Itu teman-teman. Gitu. Saya pengen nunjukin ini ke teman-teman. Kenapa? Bukan untuk membongkar-bongkar aib ya gitu. Tapi memang ini harus sesuatu yang harus diluruskan gitu ya. Terutama kayak saya tuh banyak menerima banyak yang share video-videonya CP gitu kan, yang tentang bagaimana katanya nih ya, maaf ya teman-teman yang muslim, maaf nih, katanya di muslim itu katanya perempuan disuruh menyusui laki-laki yang bukan muslimnya gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitulah pokoknya saya dapat kiriman video-video seperti itu gitu loh, dengan pesan bahwa betapa beruntungnya coba ya saya cari dulu ya, Christian Prince Miswi ya, oke. Nah ini dia, nah ini kayak gini nih, saya dikirimin kayak gini coba ya,
tolong deh. Eh, itu. Nah, terus dengan pesan bahwa betapa bahagianya katanya perempuan-perempuan yang di luar Muslim gitu, karena uh, ya beruntunglah kalian nggak sampai diperlakukan seperti ini. Gitu. Itu kayak gimana ya? Jadi kayaknya kayak macam pembenaran lah gitu. Jadi ya maksudnya kekerasan yang ada dialami oleh perempuan Kristen ini nggak sebanding lah gitu dengan kekerasan yang dialami oleh perempuan-perempuan Muslim gitu ya. Nah kesannya kan dikesankan seperti itu gitu kan. Jadi kita nggak usah setel, cuma saya mau kasih lihat aja. Nah saya menyayangkan banget gitu loh, maksudnya ya. Dan sebenarnya banyak juga gitu perempuan-perempuan teman-teman perempuan Kristen yang percaya gitu, terus ya bersyukur banget ya gitu kita dan akhirnya jadi mentolerir kekerasan, mentolerir abuse, karena ya dibandingkan dengan yang di sana lebih mending yang di sini lah. Itulah yang menurut saya ya makanya saya bilang bahwa siapa itu manipulatif, itu tuh bohong, dan ya itu membodohi perempuan gitu, membodohi perempuan. Dan juga sebenarnya ya itu fitnah dan stereotip yang buruk terhadap perempuan, jadinya sangat disayangkan banget ya gitu. Saya sih berharap tolong nggak ada yang percaya deh sama itu. Mungkin coba ditanya gitu ke ibu-ibu, mungkin kalau ada yang Muslim di sini, coba Bu, apa benar Bu itu si bapak pernah nyuruh ibunya menyusui laki-laki lain, atau pernah nyuruh ibu tidur sama laki-laki lain gitu. Apa benar kayak gitu Bu? Aduh. Ya, tapi saya sih ya pesan saya sama ini teman-teman, ya jangan percayalah dengan seperti itu. Itu tuh jadi pembunuhan perempuan gitu sebenarnya. Kita dibodoh-bodohin gitu kan. Yang akhirnya jadi mentolerir kekerasan yang terjadi ataupun yang dialami. Mungkin segini dulu ini apa yang bisa saya share. Mungkin kalau kepanjangan juga nanti boring ya gitu. Mungkin nanti kita sambung lagi, oke?